Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105 Rafan, nyaman dan bersahaja dalam jangkauan. Ya rekan Raul, selamat siang semuanya dimanapun rekan Raul berada. Seperti biasa di hari Jumat berkah ini kita ada program obsesi obrolan seputar sakofa Islam. Dan alhamdulillah sekarang kita tentunya sudah bersama narasumber kita, yakni Ustazah Ummuna Ilya. Kalau begitu kita sapa dulu rekan Raul. Assalamualaikum ya Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Angel. Gimana kabar Ustazah di siang hari ini Ustazah? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Tadi perjalanan ke sini gimana Ustazah? Alhamdulillah lancar, lumayan panas Mbak Angel di luar. Iya, memang itu berarti kan cuacanya cerah. Ya, iya betul. Baik rekan Raul, tentunya Angel juga sehat, Ustazah sehat, dimanapun rekan Raul berada juga tentunya senantiasa sehat selalu ya. Kalau begitu Ustazah, kita membahas apa ini di siang hari ini Ustazah? Insya Allah untuk siang hari ini kita akan bahas terkait dengan pendidikan Islam nih Mbak Angel. Hanya sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi emas. Baik. Iya, itu tadi rekan Raul, kita akan membahas tentang hanya sistem pendidikan Islam cetak generasi berkualitas. Ya. Baik, mungkin langsung saja kita bahas bersama narasumber kita kali ini, dan kepada Ustazah disilakan. Baik, a'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, sholatan wassalamu ala rasulillah dan nabiyya ba'da. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah ya yang tidak lupa dan tidak pernah bosan untuk kita panjatkan rasa syukur kita kepadanya atas segala rahmat, karunia dan juga nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dalam Islam dan seterusnya nikmat kesehatan ya tadi Mbak Ijil. Ya Allah, senantiasa Allah berikan kepada kita gitu ya untuk memudahkan kita tentunya dalam beribadah dan juga beribadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serta tak lupa kita sampaikan salawat dan salam kepada ruh junjungan kita Rasulullah SAW yang berlafazkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan tak lupa kita juga mendoakan keluarga beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin al-ahya'i minhum wal amwat ya di seluruh penjuru dunia tentunya. Baik, untuk obsesi kita pada siang hari ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Angel, kita akan membahas satu topik yang ini juga tidak kalah penting gitu ya Mbak Angel, pendengar obsesi sekalian. Kenapa? Karena ini terkait dengan suatu metode gitu ya, metode di dalam memperbaiki generasi gitu ya, generasi yang tentunya ini berkaitan dengan yang namanya sistem kehidupan atau sistem kita bernegara. Kenapa dikatakan demikian? Karena kan pendidikan itu bagian yang tak terpisahkan dari yang namanya sistem negara gitu, atau kebijakan dari negara. Maka kalau kita berbicara terkait dengan pendidikan, tentu kita tidak bisa melepaskannya dari yang namanya kebijakan gitu ya. Nah, jadi tadi kan kita mengangkat tema terkait dengan hanya sistem pendidikan Islam yang mampu melahirkan generasi berkualitas gitu. Kenapa ujungnya itu harus berkualitas kan gitu ya? Karena kalau yang namanya pendidikan ya dalam Islam itu outputnya itu tidak boleh asal-asalan kan gitu. Kenapa? Karena prosesnya juga adalah proses yang luar biasa gitu. Karena proses di dalam pendidikan Islam itu dia merupakan dipandang sebagai ibadah kan gitu ya, dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang berada di dalam pendidikan itu baik dia sebagai guru dan juga sebagai murid, itu di sana kan juga ada yang namanya kewajiban gitu ya. Guru punya kewajiban untuk mengajarkan muridnya dan murid punya kewajiban untuk menuntut ilmu. Nah, jadi karena dia merupakan ibadah dalam Islam, yang namanya ibadah itu kan tentu harus maksimal gitu ya mengupayakannya. Ya sama ketika kita sholat gitu juga, sholatnya diperintahkan itu kan bukan sholat yang asal lepas kewajiban, tetapi sholat yang semakin hari semakin berkualitas gitu.
puasa Ramadan juga demikian gitu ya, kemudian zakat juga demikian ya, haji juga kan gitu ya. Dalam haji juga yang dituntut itu kan menjadi haji yang mabrur kan gitu ya, bukan sekedar naik haji, tapi predikat mabrur itu tidak melekat gitu ya pada diri jemaah haji seperti itu. Nah, ini juga dalam pendidikan tadi harus generasi yang berkualitas gitu ya, yang dilahirkan dari sistem pendidikan, karena tadi prosesnya dalam Islam gitu ya, dia dipandang sebagai ibadah gitu. Tentu kita sebagai karena saya juga berada di dalam bergelut gitu ya di dunia pendidikan ini juga menjadi sebagai pengingat lah gitu ya, dan juga penasehat bagi saya sendiri juga gitu, karena berada dalam dunia pendidikan itu bukanlah sesuatu yang boleh kita anggap menjadi sesuatu yang remeh-temeh gitu ya, karena ini merupakan tadi saya katakan adalah beban gitu ya, beban yang harus kita tuntaskan dan harus kita berikan perhatian gitu. Nah, ini kita berangkat gitu ya dari kasus-kasus pelajar kan gitu ya, dan juga generasi muda kita hari ini yang kalau kita lihat mereka yang berusia gitu ya, atau anak berusia di bawah umur itu terus menerus kita lihat kelakuannya dan juga perilakunya itu sangat mengkhawatirkan kan gitu ya. Nah, tidak sedikit remaja atau pelajar yang terlibat di dalam kasus pembunuhan kan gitu, kemudian penganiayaan, pencurian, pembegalan, pemerkosaan gitu ya, geng motor dan juga tawuran. Ini kalau kita saksikan beritanya di televisi itu kan sangat banyak sekali gitu ya, bukan 1-2 kasus gitu, tapi kasus yang terus menerus terjadi, ibarat kasus yang tidak pernah berhenti kan gitu ya. Nah, bahkan baru-baru ini misalnya gitu ya, ada kasus pemerkosaan dan pembunuhan siswa SMP di daerah Palembang gitu, yang melibatkan 4 tersangka yang semuanya merupakan pelajar ataupun remaja di bawah 18 tahun. Ini sangat miris sekali. Anak usia sekolah tapi sudah tahu cara membunuh orang kan gitu ya. Anak usia sekolah tapi sudah tahu cara merampas sepeda motor kan gitu, atau membegal. Anak usia sekolah tapi sudah mengerti caranya memperkosa. Ini kan na'udzubillah min zalik gitu ya. Sangat mengerikan sekali gitu, dan tentu ini membuat kita merinding kan gitu ya. Tidak mungkin kita tidak khawatir kan gitu ya dengan perilaku generasi ataupun pelajar hari ini yang tadi dikatakan rata-rata pelakunya itu di bawah usia 18 tahun atau masa produktif, dan masih gitu ya di usia-usia yang mereka seharusnya menuntut ilmu dengan benar kan gitu ya, di sekolah gitu atau di dalam dunia pendidikan. Nah, data Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ternyata juga menunjukkan data adanya peningkatan kejahatan anak gitu ya, mulai dari tahun 2020 hingga 2023 kemarin itu tercatat sebanyak 2.000 anak berkonflik dengan hukum. 2.000 kasus anak berkonflik dengan hukum gitu ya, itu sampai per Agustus 2023. Jumlahnya itu sebanyak 1.467 anak, diantaranya berstatus tahanan, dan 526 lainnya menjalani hukuman sebagai narapidana. Ini anak sekolah kan gitu ya, ini anak remaja, atau tadi yang saya katakan seharusnya mereka masih harus sedang berada di bangku sekolah gitu ya untuk menuntut ilmu. Tetapi inilah kalau kita lihat wajah dan juga cermin generasi kita hari ini. Tentu kita harus berpikir apa yang menjadi akar masalahnya kan gitu ya. Ada masalah, kita harus cari atau tarik akar masalahnya, kemudian nanti baru kita akan memberikan solusinya. Tidak mungkin kita bongkar-bongkar sesuatu tapi nggak pandai pasang kembali kan gitu ya. Itu namanya perusak gitu ya, tapi tidak bisa memperbaiki kembali. Jangan cuma pandai merusak, tapi pandailah memperbaiki gitu. Sehingga ini gitu ya, kita lihat dulu apa yang menjadi persoalan di dalam generasi kita hari ini, atau di dalam tadi ya pendidikan kita. Kenapa pendidikan kita hari ini kita lihat tidak mampu untuk melahirkan generasi-generasi berkualitas gitu ya, ataupun generasi-generasi emas yang gitu ya. Kalau kita lihat juga kan ada tuh dicanangkan gitu ya oleh tokoh nasional kita yang katanya pada tahun 2030 kalau tidak salah ya, apa 2040 itu kan ada gerakan menuju Indonesia emas kan gitu ya. Nah, ini kalau misalnya siapa yang akan
mengisi kan gitu ya program generasi emas di masa yang akan datang itu kalau generasinya tidak berkualitas gitu, atau beginilah generasi kita gitu ya kan, yang tadinya di bawah usia 18 tahun mereka sudah mengerti membunuh, memperkosa kan gitu ya, narkoba dan sebagainya. Lalu siapa yang akan mengisi Indonesia emas 2023, 2030 atau 2040 yang dicanangkan itu? Jin kan gitu ya, hantu kan gitu ya, nggak mungkin kan gitu ya. Tentu negara ini juga harus berpikir keras kan gitu ya, bagaimana menyelamatkan generasi hari ini dari kasus-kasus atau dari tadi perilaku-perilaku yang sangat mengkhawatirkan gitu ya. Nah maka sebenarnya akar persoalannya itu adalah satu, yaitu kegagalan pendidikan kita karena berbasis sekulerisme gitu. Itu tidak bisa kita pungkiri. Kenapa? Karena penerapan sistem pendidikan sekuler yang diterapkan gitu ya, yang telah terbukti gagal melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Padahal kalau kita lihat di Undang-Undang Sisdiknas itu, tujuan pendidikan nasional itu kan sebenarnya melahirkan generasi yang beriman dan bertakwa. Tetapi pada hakikatnya kan gitu ya, yang terjadi di lapangan justru malah sekarang generasi kita itu semakin jauh dari keimanan, semakin jauh dari kata takwa. Kenapa? Karena rancangan undang-undang Sisdiknas, tujuan pendidikan nasional itu tidak sejalan dengan kurikulum kan gitu ya yang diberikan kepada kita di sekolah gitu. Nah, belum kemarin kita membahas terkait dengan salah satunya adalah terkait dengan moderasi gitu ya. Ya mungkin tidak semua orang setuju dengan apa yang saya sampaikan ini begitu, tetapi realitasnya inilah yang terjadi, inilah akar masalahnya gitu ya. Nah akibatnya karena tadi generasi ini dijauhkan gitu ya dari iman dan takwa, muncul tindakan-tindakan kriminal gitu ya, khususnya kepada remaja atau pelajar yang tadi semakin meningkat. Melalui penerapan sistem pendidikan sekuler hari ini memang tidak bisa kita pungkiri gitu ya, pemilik kebijakan di dalam memberikan kebijakan pendidikan itu tidak berlebihan kalau kita katakan memang sudah mengalami yang namanya kegagalan gitu ya di dalam menjalankan misi mencerdaskan bangsa, apalagi misi mewujudkan generasi yang beradab. Belum lagi tadi pencanangan generasi emas kan Indonesia emas di 2030 2040 yang mendatang gitu. Nah di satu sisi juga pemerintah juga gagal gitu ya melindungi remaja dan anak-anak dari berbagai ancaman tindakan kriminal. Kenapa sih yang selalu disasar itu adalah penguasa kan gitu ya? Ketika terjadi kerusakan masyarakat, kenapa yang disasar penguasa? Karena yang paling bertanggung jawab dengan kondisi masyarakatnya itu adalah tentu penguasa kan gitu ya, tentu pejabat, tentu pemerintah. Itulah fungsi dari pemerintah atau penguasa itu adalah sebagai junnah kan gitu ya, sebagai pelindung bagi rakyat gitu. Dan memang mereka itu kan diberikan amanah oleh Allah yang seharusnya melindungi rakyat dan memberikan kebijakan yang tidak membuat generasi kita itu semakin hari semakin hancur begitu kan. Nah sekulerisme itu adalah keyakinan dasar ya yang memisahkan peraturan gitu ya ataupun kebijakan dari sebuah negara dengan agama. Jadi memang kalau kita bahas sekuler ya atau fasludin anil hayah itu adalah pemisahan agama dari kehidupan. Nggak bisa kita pungkiri kan gitu ya, karena memang ciri-ciri kan gitu ya kebijakan sekuler itu kan itu sangat kental sekali dengan program-program yang menjauhkan ya dari aturan-aturan ataupun dari syariat Islam seperti itu. Dan bahkan kita lihat gitu ya di negeri yang mayoritas muslim sekalipun gitu ya, urusan agama atau Islam itu hanya sebatas urusan ritual ibadah kan gitu ya, atau penyembahan kepada Tuhan saja ya, sholat ya, puasa kita katakan seperti itu gitu ya. Kemudian zakat ya, haji ya, pernikahan orang yang meninggal kan itu saja yang diurusi oleh aturan Islam di versi negara sekuler gitu. Nah selebihnya ya pendidikan ya, kesehatan gitu ya, ya politik itu
seolah-olah agama itu tidak boleh masuk ke ranah selain tadi ibadah ritual semata. Nah, inilah yang membuktikan bahwa kita itu sedang menggandrungi yang namanya sekularisme, suka tidak suka, terima tidak terima, realitasnya begitulah kondisi kita sekarang gitu ya. Pendidikan juga saat ini seperti dulu kita ya sedang berada di dalam naungan sekularisme gitu. Nah, maka sekularisme itu tadi mengabaikan fungsi agama. Akibatnya apa? Akibatnya pelajar terjauhkan dari fitrahnya gitu ya. Nah, maka sistem pendidikan sekuler juga menjadikan naluri pelajar tak bisa dikendalikan saat lingkungan eksternalnya memberikan stimulus negatif. Sebab utamanya adalah karena tidak tertanam keimanan dan ketakwaan kepada diri pelajar. Contoh misalnya temannya ada yang mengajak dia untuk konsumsi narkoboy, kan gitu ya. Karena tadi tidak tertanam keimanan yang kuat pada diri pelajar itu dalam sistem pendidikan kita, maka kan ini sangat mudah terpengaruh gitu. Makanya kan memang kita lihat ya penyebaran atau mata rantai narkoba itu seolah-olah nggak pernah selesai, kan gitu ya. Karena memang nggak bisa gitu ya. Artinya apa? Artinya hanya mengejar kan gitu ya pelaku atau misalnya bandar saja tanpa tadi menyelesaikan sampai ke akarnya. Karena akar persoalannya adalah sekularisme tadi. Kan kalau pemisahan agama dari kehidupan atau dari kebijakan misalnya kita lihat, tentu masyarakat yang lahir dalam sistem sekularisme itu adalah masyarakat ataupun orang-orang yang tidak takut kepada Allah. Kalau misalnya nih, ya kan, seluruh masyarakat kita di negeri ini takut dengan Allah, takut dengan dosa, nggak ada tuh yang mau narkoba, kan gitu ya. Kerjaan polisi itu ringan, kan gitu ya. Artinya tidak lagi persoalan narkoba gitu itu selesai. Tidak ada yang berani melakukan begal, kan gitu ya. Ya artinya kerjaan polisi juga terkurangi gitu. Tidak ada yang berani membunuh, ya kan, nyawa yang tidak berhak atau yang diharamkan oleh Allah gitu. Maka juga kasus pembunuhan itu itu juga akan ringan, kan gitu ya. Kita tentu paham gitu ya bagaimana kinerja orang-orang yang bertanggung jawab dalam keamanan itu kan pusingnya 7 keliling, kan gitu ya. Bagaimana tadi memutus misalnya mata rantai narkoba, bagaimana menyelesaikan kasus pembunuhan, kemudian begal dan sebagainya gitu ya. Secara manusiawi tentu para aparat itu juga merasa lelah, capek, kan gitu ya. Kemudian juga bingung, mungkin bisa juga itu menjadi bahan stres gitu ya bagi beban kerja mereka gitu. Tapi apa, ditangkapnya bertambah lagi, kan gitu ya, diproses bertambah lagi gitu. Kenapa? Karena tadi masyarakat kita itu sudah tidak lagi yang namanya tertanam keimanan, sehingga tidak takut melakukan kejahatan ataupun pelanggaran hukum begitu. Nah, maka padahal gitu ya, kita lihat dalam perspektif Islam, manusia itu dilahirkan oleh Allah itu membawa fitrah ya, naluri tadayun namanya, yaitu untuk menyembah sesuatu atau untuk tunduk kepada sesuatu yang maha di luar dirinya, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentunya gitu ya. Sebenarnya kan kalau kita ajak orang untuk beriman, kita ajak orang misalnya untuk taat kepada Allah, nalurinya itu, fitrahnya itu sebenarnya mengiyakan, kan gitu ya. Fitrahnya itu mau gitu diajak, tapi kan yang namanya tadi karena ada lingkungan tempat dia hidup tidak mendukung dia harus taat kepada Allah, maka naluri itu diabaikan, kan gitu ya. Fitrah itu diabaikan. Nah, padahal Rasulullah SAW bersabda gitu ya, kullu mauludin yuladu al fitrati fa abawahu yahudanihi au nasranihi au yumajjusanihi ya. Maka setiap anak itu kan dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dirinya, apakah itu Yahudi, Nasrani ataupun Majusi ya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya kan ini adalah lingkungan kan tempat dia hidup gitu. Maka hadis ini mengajarkan bahwa setiap manusia tadi sejak lahirnya itu ada muyul atau kecenderungan pada agama yang benar gitu.
Nah, yakni bertauhid kan gitu ya. Ini menurut Ibnu Fajar gitu ya dalam Fathul Bari halaman 479 ya, Maktabah Syamilah. Jadi sayangnya lingkungan yang sekuler hari ini baik itu di rumah, di sekolah maupun masyarakat telah mematikan tadi fitrah manusia ini ya. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 30, hadapkanlah wajahmu dengan lurus pada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus gitu ya. Namun kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Nah, dengan demikian pada dasarnya fitrah anak itu adalah seorang muslim gitu ya, atau dia Islam. Jika sistem atau tadi lingkungan pendidikan yang membesarkan dirinya itu sekuler atau menjauhkan dia dari Islam, maka kan akan lahir generasi yang tadi amoral dan mengabaikan perintah dan larangan Allah. Sosok generasi yang kehilangan fitrah dan amoral semacam ini akan terus-menerus bertambah jika penguasa kan gitu ya, atau pemerintah kita abai dan tidak segera menyadari bahaya dari sistem pendidikan sekuler ini gitu. Cuman kan kadang kalau kita dari sekolah sekarang misalnya contoh nih, kalau anak-anak itu misalnya ya kan diberikan tambahan jam pelajaran agama di sekolah kan gitu ya, atau misalnya diberikan ekskul lah di sekolah gitu ya, misalnya seperti pembinaan atau kajian keislaman anak-anak itu di sekolah gitu. Nah cumanya kan sekarang kita dibenturkan lagi nih nanti dengan persoalan radikalisme kan gitu ya, dibenturkan lagi dengan persoalan intoleran, sehingga seolah-olah orang yang ingin taat kepada Islam itu adalah orang-orang yang intoleran kan gitu ya, image-nya begitu saja gitu, atau orang-orang yang mencoba menjadi kalangan yang radikal kan gitu ya. Sehingga ya gimana gitu ketika misalnya anak-anak itu tadi fitrahnya ingin tunduk kepada Tuhannya, ingin mengenal Tuhannya, ingin dekat dengan agamanya, justru diserang dengan narasi-narasi Islamofobia kan gitu ya. Artinya generasi kita pun merasa iya ya, nanti kalau aku misalnya alim-alim kali kan gitu ya, alim-alim kali gitu, alim-alim kali, nggak ada kawan yang mau berkawan sama aku kan gitu ya. Orang kita misalnya nyuruh orang berkerudung aja sudah dibilang so alim kan gitu ya, itu baru berkerudung gitu. Nah ya gimana, padahal kan berkerudung misalnya tingkat kejahatan seksual itu kan lebih tinggi terjadi di wilayah yang memang tidak menutup aurat kan gitu. Nah dibandingkan dengan yang wilayah menutup aurat, karena memang salah satu pengundang maksiat itu kan adalah auratnya wanita kan gitu, itu nggak bisa dipungkiri gitu. Nah kalau nggak percaya tes kan gitu. Percaya tes gitu. Nah saat ini lingkungan sosial tempat anak-anak bergaul juga tidak mencerminkan kehidupan yang Islami kayak tadi. Saya aja yang punya anak perempuan gitu ya, berkawan dengan temannya aja itu saya harus kenal semua temannya, karena saya tidak percaya kan gitu ya dengan lingkungan ini. Kenapa? Karena memang tadi lingkungan yang sekuler itu kapanpun bisa mengaruskan gitu ya generasi kita itu kepada hal-hal yang tidak baik. Awal-awalnya coba bercanda kan gitu ya, lama-lama berteman akrab, lama-lama kan kita mengenal satu sama lain yang ternyata oh ini hobinya ini gitu. Ada yang hobinya menggertak orang tua kan gitu ya, ada yang hobinya bermain-main, ada yang hobinya macam-macam. Kalau dibilang belajar alasannya pun banyak gitu. Ada yang ya, kalau anak-anak sekarang kan Mbak Angel cita-citanya itu banyak kan ingin jadi artis sosmed kan gitu ya gitu, pengen jadi tiktokers, pengen jadi youtubers gitu. Makanya mereka juga nggak perlu amat untuk belajar. Di janji siswa kan ada ya, kalau kita baca di sekolah belajar keras, ingat ya Mbak Angel, bekerja keras kan gitu ya. Kalau sekarang nggak lagi belajar keras gitu ya dan bekerja keras. Kamu cukup ingin menjadi orang yang punya penghasilan banyak itu ya bikin konten keras kan gitu ya. Nah gitu, jadi konten kreator yang terlepas dari isinya apapun kan gitu ya. Nah maka kita lihat bahwa lingkungan masyarakat yang kita lihat hari ini sekuler tadi gitu ya, itu marak dengan perjudian, prostitusi, pornografi, porno aksi, dan peredaran miras kan gitu ya, free sex dan banyak lagi gitu ya yang mempengaruhi tentunya ini negatif kepada perilaku remaja dan juga pelajar gitu ya. Dan kemudian pendidikan sekuler yang menihilkan tadi peran agama gitu ya, kita lihat memang tadi saya katakan beberapa contohnya gitu ya, dari
program-program gitu ya, program-program pembelajaran tadi, baik itu termasuk kurikulum, isi-isi materi pembelajaran gitu ya, dan metodologi pengajaran yang hingga indikator output dan outcome dan sekolah gitu. Keseluruhan komponen itu dikaitkan dengan orientasi kehidupan duniawi semata, sama sekali mengabaikan tujuan yang namanya kehidupan ukhrawi. Dengan kata lain, sistem pendidikan sekuler telah mengabaikan sama sekali nilai-nilai keimanan dan juga ketakwaan. Kalaupun ada orang yang ingin taat, itu individu satu-satu lah kan gitu ya. Nah kemudian tidak tadi, kenapa? Karena kalau yang namanya sistem itu kan dia harusnya merangkul semuanya. Artinya kan kalau sistem yang berjalan tentu akan melahirkan cerminan masyarakat yang sama. Jadi kalau misalnya sistemnya sekuler, ya pasti akan melahirkan masyarakat sekuler kan gitu ya. Pendidikan sekuler ya pelajarnya sekuler. Kalaupun ada yang kita katakan Islami, Hanif kan gitu ya, atau misalnya religius, itu kan hitungannya jari. Kenapa hitungannya jari? Karena sistemnya bukan sistem yang religius, tapi sistemnya adalah sekuler seperti itu. Nah, maka dominasi sistem pendidikan sekuler di tengah-tengah kaum muslimin hari ini di negeri-negeri muslim gitu ya, sebenarnya bukan hanya di negeri kita saja gitu, bukan hanya di Indonesia gitu ya, jelas merupakan ini adalah malapetaka bagi generasi kita gitu ya. Malapetaka yang menonjol adalah lahirnya generasi-generasi sekularistik yang jauh dari agama, yang jauh gitu ya dari ketaatan kepada hukum-hukum Allah. Lalu bagaimana dia takut dengan hukum manusia kan gitu ya, Allah saja nggak dia takutin kan gitu. Nah karena jauh dari agama, mereka sangat rentan menjadi generasi amoral bahkan kriminal. Akibatnya di kalangan pelajar kita atau remaja kita akhir-akhir ini marak gitu ya kasus-kasus yang tadi disebutkan seperti pornografi, kemudian narkoboy gitu ya, tawuran, geng motor, kemudian begal gitu ya, bahkan sampai ke pembunuhan gitu. Nauzubillah min dzalik gitu ya. Nah itu untuk akar masalahnya gitu ya, tentu nanti kita lihat ya bagaimana Islam menawarkan solusi ya terkait dengan pendidikan sekuler yang kita bahas tadi. Baik, tadi kita sudah bongkar-bongkar gitu ya, akar masalahnya kita sudah bongkar tadi. Lalu bagaimana solusinya kan gitu ya. Kalau tadi kita membahas bahwa akar persoalan pendidikan kita hari ini itu adalah sekularisme, tentu harus ada solusi gitu ya untuk menyelesaikannya, sehingga ke depan gitu ya kita bisa meraih yang namanya generasi emas gitu ya, atau generasi berkualitas. Tentunya kalau kita kilas kembali bagaimana sistem pendidikan Islam gitu ya, di bawah naungan Islam itu luar biasa ya, hasilnya atau outputnya itu ilmuwannya tidak tanggung-tanggung gitu ya, tidak main-main. Mereka selain ahli di bidangnya, mereka juga bisa menekuni bidang-bidang lain atau yang disebut dengan para ilmuwan polimet gitu. Hari ini kalau kita cari ilmuwan polimet kayaknya susah yang lain ya, atau mungkin memang sudah tidak ada lagi, karena kan kita juga hari ini kalau dalam sistem pendidikan kita kan memang diarahkan itu untuk linear misalnya kan gitu ya, karena linear itu diperlukan untuk mengkonsentrasikan gitu ya bidang pendidikan tertentu, atau mungkin mencetak ahlinya kan gitu ya. Nah tapi kalau dalam sistem pendidikan Islam, dia konsentrasi dalam satu ilmu, tapi dia tidak ditutup kemungkinan untuk bisa menggeluti ataupun untuk mendalami ilmu yang lain gitu. Makanya kalau kita lihat seperti Ibnu Sina kan gitu ya, selain beliau dikenal oleh dunia bapak kedokteran modern kan gitu ya, dia juga seorang ahli fikih kan gitu ya, dia juga orang yang belajar tafsir kan gitu, sehingga dia bukan orang yang hanya mengerti persoalan kedokteran saja, tapi dia adalah orang yang tidak meninggalkan agamanya. Maka tadi inilah generasi-generasi yang tidak sekuler kan gitu ya. Nah kemudian nah maka sistem pendidikan Islam itu adalah solusi gitu ya bagi kita. Nah sistem pendidikan Islam itu memiliki karakteristik, tentu kan kita akan bertanya seperti apa sistem pendidikan Islam yang sebenarnya bisa gitu ya menjadi solusi. Nah jadi sistem pendidikan Islam itu memiliki karakteristik yang didasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam gitu ya. Tujuan utamanya adalah membentuk kepribadian Islam pada peserta didik ya, baik dari pola pikirnya maupun dari pola sikapnya. Jadi nggak akan koslet antara pikiran dan juga sikapnya gitu kan. Ada orang lain isi kepalanya lain yang dilakukan gitu, itu namanya koslet ya. Nah kalau dalam pendidikan Islam itu nggak boleh koslet, dia harus sinkron gitu. Nah maka pendidikan Islam itu dimulai oleh
kalau kita lihat sejarahnya gitu ya, Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada para sahabat gitu ya, bagaimana membina para sahabat ya, anak-anak kaum muslimin ya, remaja, dewasa hingga ke orang tua. Tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan, karena yang namanya thalabul ilmi dalam Islam itu kan wajib gitu ya bagi laki-laki maupun perempuan. Jadi muslimah itu tidak perlu menuntut emansipasi gitu ya untuk pendidikan ataupun sekolah menuntut ilmu setinggi-tingginya kalau dalam Islam gitu. Nah, Islam mendidik setiap generasi dan juga angkatan. Rasulullah SAW dan para sahabat mengislamkan gitu ya hampir semua kalangan, dan mereka mengajarkan Al-Quran, As-Sunnah gitu ya segenap kepada lapisan masyarakat. Inilah yang terjadi di masa Rasulullah gitu ya. Maka terlahirlah generasi-generasi sahabat yang ulul albab, cerdas dan soleh. Nah, kendati demikian gitu ya, Islam tetap memperhatikan ilmu pengetahuan umum atau sains. Rasulullah SAW misalnya pernah mengizinkan 2 orang sahabat pergi ke Yaman untuk belajar teknik membuat saat itu kan memang yang diperlukan itu adalah senjata di dalam berjihad, maka namanya senjata dababah. Itu senjata paling mutakhir lah kalau kita katakan di zaman itu. Jadi sahabat itu dikirimkan belajar ke Yaman gitu ya untuk belajar dababah tadi. Kan persenjataannya adalah teknologi kan gitu ya, nggak bisa kita pungkiri gitu. Di setiap masa peradaban itu kan akan ada teknologi yang menjadi viral lah kan gitu ya, dan itu setiap negara rasanya ingin memilikinya ya. Sekarang kan dari sekarang yang lagi heboh kan AI gitu ya Mbak. Nah, setiap negara rasanya pengen kan menguasai teknologi AI gitu. Nah, seperti itulah. Nah, Rasulullah SAW juga mendorong kaum muslimin untuk mengembangkan teknik pembuatan busur panah dan tombak. Nah, ini contoh di masa Rasulullah. Selain itu juga dalam persoalan tenun gitu ya, kepada kaum wanita menulis dan juga ilmu pengobatan. Nah, itu juga Rasulullah mengajarkan kepada orang tua tentang olahraga kan gitu ya, baik itu memanah, berenang dan juga menunggang kuda ya. Kalau mungkin menunggang kuda kalau sekarang kita kan berkendaraan kan gitu ya, berkendaraan seperti itu. Nah, itu dia. Kemudian dalam pandangan Islam, pendidikan bukanlah sekedar tadi ya media hanya untuk mentransfer knowledge gitu, tetapi dia adalah alat untuk membentuk kepribadian Islam tadi. Jadi membentuk pola pikir dan pola sikap generasi itulah tugas dari pendidikan atau dunia pendidikan. Bukan hanya sekedar transfer knowledge sampai kasih materi, kasih tugas, PR, selesai. Bukan itu. Makanya kan kerja dunia pendidikan itu sangat berat, karena tadi dia adalah ukurannya ibadah kan gitu ya, sehingga tadi tidak boleh itu asal dikerjakan ya. Beban guru itu berat Pak Angel sebenarnya kan gitu ya. Nah, hanya saja tadi sistem yang membuat kita hari ini, andai pun ada guru yang katakanlah idealis gitu ya dalam bekerja, itu juga akhirnya kan tidak dipandang, artinya juga tidak terlalu diinginkan jadinya gitu ya. Kenapa? Karena sistem yang membuat hari ini itu justru malah sekarang kita guru-guru lebih banyak bergelut dengan dunia kertas gitu ya, dengan dunia administrasi, ketimbang mengoptimalkan potensi kita mendidik generasi seperti itu. Nah, waktu kita mengajar, membina mereka itu sudah tersita dengan urusan-urusan administrasi sekarang yang itu lebih banyak gitu ya diberikan kepada kita seperti itu. Nah, pemerintah seharusnya gitu ya itu wajib menjalankan pendidikan Islam karena ingin melahirkan kepribadian Islam pada generasi tadi yang harus jauh gitu ya dari persoalan-persoalan kriminal yang saat ini semakin menjadi-jadi gitu ya. Dan masyarakat juga kan gitu ya wajib itu mengamalkan yang namanya amar ma'ruf gitu ya tengah-tengah masyarakat. Kalau misalnya bertemu dengan remaja, pelajar gitu ya yang melakukan kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Contoh misalnya jam-jam sekolah anak-anak itu berkeliaran, ada yang merokok, itu kan banyak kita lihat ya, ada yang merokok pakai baju seragam tapi itu jam sekolah gitu, atau ada yang berdua-duaan itu jam sekolah dengan seragam seperti itu. Nah, ini memang harus semua bekerja sama kan gitu ya. Nah, kemudian juga harus ada sinergitas antara keluarga, guru dan juga masyarakat tadi ya, yang ditopang oleh negara dalam melaksanakan sistem pendidikan Islam yang terbukti telah melahirkan generasi emas tadi sepanjang sejarah peradaban dunia gitu ya. Nah, sistem pendidikan Islam itu dalam
di dalam negara, ya kan, itu harus mengintegrasikan ilmu agama dengan ilmu duniawi, akidah, fikih, tasawuf atau akhlaknya gitu ya, dengan sains seperti misalnya matematika atau teknologi. Tujuannya untuk apa? Menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam urusan dunia, tapi juga memiliki pemahaman yang mendalam tentang ajaran agama dan mampu melahirkan nilai-nilai Islam. Nah, maka lahirnya generasi emas ya atau berkualitas sepanjang sejarah peradaban Islam itu semestinya menjadi pelajaran kan gitu ya, yang berharga bagi kita yang hidup hari ini, khususnya di negeri-negeri muslim yang penguasanya juga muslim kan gitu ya, dan menjadi petunjuk bahwa hanya Islamlah sebagai sistem kehidupan yang lurus yang akan melahirkan aneka kebaikan gitu ya bagi bangsa dan juga negeri ini. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-An'am ayat 153, dikatakan di sana bahwa inilah jalanku yang lurus, yakni tentu Islam kan gitu ya. Karena itu ikutilah Islam dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang lain yang bisa mengakibatkan kalian tercerai-berai dari jalan Allah. Yang demikian Allah perintahkan kepada kalian agar kalian bertakwa. Maka dari petunjuk pelajaran ini gitu ya, akan lahirlah sebuah kesadaran yang mendasar gitu ya pada negeri ini untuk berjuang bersama kan gitu ya, melahirkan generasi-generasi berkualitas gitu ya, dan juga generasi-generasi emas, khususnya tadi dibilang di bidang pendidikan. Dan tentunya yang kita harapkan adalah nanti melahirkan generasi-generasi emas di seluruh bidang kehidupan atau aspek kehidupan gitu ya. Terlebih ini kan sekarang kita masih dalam euforia pelantikan pejabat-pejabat baru ya kan gitu ya. Suara-suara rakyat bawah nih kan gitu menyuarakan kepada para bapak-bapak yang baru dilantik itu, Pak, ini loh suara kami kan gitu ya, kami menginginkan perubahan, kami menginginkan keseriusan gitu ya di dalam penyelesaian persoalan generasi, yang kami tidak menginginkannya sebatas retorika belaka ya kan, tetapi action yang memang itu akan membawa kebaikan untuk negeri ini. Nah, tentunya kebaikan yang kita inginkan itu adalah kebaikan yang juga Allah berikan di sana keberkahan gitu kan. Jadi pertanyaannya adalah memangnya kenapa kan gitu ya Mbak Injil, kalau misalnya kita mengatakan bahwa solusi untuk pendidikan sekuler kita yang terbukti telah gagal tadi itu, kemudian kita ganti dengan sistem pendidikan Islam kan gitu ya, maksudnya kendalanya di mana, khawatirnya di mana, seperti itu. Kalau kita misalnya menyatakan ini kepada bapak-bapak yang baru dilantik gitu kan gitu ya. Nah, tapi tentunya kan gitu, ibarat pohon itu kan Mbak Angel, mangga misalnya, pohon mangga dari akar, batang, kemudian ranting, daun, buah. Tentu itu yang lahir adalah yang ada kan pohon mangganya dan buah mangganya, ranting mangga dan buah mangga. Tidak mungkin satu pohon itu, pohon mangga rantingnya ada tomat, ada kunyit, ada cabai kan gitu ya. Begitulah negara. Artinya kalau tadi kita katakan pendidikan merupakan cabang dari sebuah negara kan gitu, kita harapkan di sana ada penerapan sistem pendidikan Islam. Tentu negaranya juga harus berbenah diri kan gitu ya untuk melaksanakan Islam terlebih dahulu. Nah, kenapa? Karena kan dari akar itu ya, batang itu kan nanti kita mengharapkan betul-betul yang ada itu adalah pohon mangga yang utuh, yang lebat, yang manis kan gitu ya, yang manis dan berkualitas gitu. Nah, itulah yang kita harapkan, sehingga ya itulah perubahan sesungguhnya kan gitu. Karena ya tentu saja pemimpin baru, masyarakat itu memberikan harapan baru kan gitu ya kepada penguasa yang baru, yang tentunya kita misalnya di dalam yang bergelut di dunia pendidikan ini mengharapkan betul-betul perubahan lah kan gitu ya, perubahan yang tidak tadi saya katakan tidak hanya menyentuh yang kecil-kecil saja, tapi betul-betul dikaji ulang ya bagaimana pendidikan kita ini menjadi pendidikan yang berkualitas, kemudian bukan hanya tadi berkualitas secara saintek, tapi juga harus mendapatkan berkah gitu ya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar generasi kita selamat. Tentunya generasi selamat, negeri ini pun insya Allah kan gitu ya akan selamat, seperti itu Mbak Inja. Ya. Selesai. Sudah selesai ternyata ya pembahasan kita di siang hari ini. Mungkin ada sepatah dua kata-kata lagi yang disampaikan sebagai closing statement kita. Mungkin closing statementnya itu
ingin mengambil dari Quran surah Al-A'raf ya ayat 96. Di situ Allah berfirman yang artinya Bismillahirrahmanirrahim. Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, karena itu kami menyiksa mereka disebabkan perbuatan mereka itu. Dan ini jelas gitu ya Mbak Ijal, di mata kita generasi kita sudah diambang kehancuran kan gitu ya, atau kita hampir mengalami yang namanya lost generation. Apakah kita akan diamkan gitu ya, atau sebagaimana kata Allah dalam Quran surah Al-A'raf tadi 96, kita mau beriman kan gitu ya, kembali kepada aturan Allah agar negeri kita ini selamat, generasi kita selamat, atau kita akan terus-terus seperti ini tetapi Allah akan menurunkan tadi siksa ataupun azab gitu ya kepada kita akibat tidak mau kita untuk berbenah diri untuk menjadi orang-orang yang beriman gitu ya, dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu